Dia membela wanita itu dan ikut mengatakan saya harus menerima kenyataan jika dia memilih wanita itu. Rasanya duniaku gelap Mbak Adele. Posisiku serba salah Mbak Adele. Saya tetap mengurus ibunya meski batin saya juga terluka oleh anaknya. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Semoga yang punya pacar langgeng, semoga nggak ada diselingkuh-selingkuhin. Semoga di tahun depan kehidupan percintaanmu dan ekonomimu membaik, biar jalannya barengan gitu kan, enak gitu ya. Hari ini kita akan dengerin curhatan lagi, jadi terima kasih buat yang udah ngirim curhatannya. Tapi teman-teman, kalau ngerasa kalian, Mbak aku udah curhat kok nggak dibaca-bacain, mungkin curhatan kamu itu sama. Ada beberapa orang yang sama curhatannya, kita ambil yang paling kompleks dan paling lengkap curhatnya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau ngirim curhatan tuh yang lengkap beserta identitas kalian, tenang, dia adalah Wulandari. Identitas kalian aman, kita nggak akan bocorin sedikit pun, kecuali kayak kamu cewek apa cowok, kisaran umur berapa, ada di daerah mana, karena kan itu berpengaruh nih sama kayak tanggapan kita. Misal di daerah kota sama di daerah pedalaman tuh kan beda tanggapannya. Di kota mungkin orang pakai kaos celana pendek nggak apa-apa, mungkin di daerah tertentu nggak boleh kan, kayak gitu-gitu. Jadi buat kalian yang mau curhat langsung aja cek di description box, itu ada email 23geng. Kalian klik aja, kalian terserah mau kirimnya audio, mau kirimnya teks, apa aja boleh, tapi yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Nggak beraturan, acak-acakan juga nggak masalah. It's okay. Kita langsung dengerin aja ya teman-teman. Hai Kak Adele, kenalin aku kelahiran 93. Saat ini aku masih berada di kotaku di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Meskipun aku sudah bekerja menjadi ASN dan punya rumah sendiri, tapi karena masih lajang dan kami hanya 2 bersaudara, itu sebabnya aku masih tinggal dengan orang tuaku. Aku pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang aku kenal di bangku kuliah. Dan kami sudah bersama kurang lebih 10 tahun dari 2011 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami putus nyambung karena masalah keyakinan kita beda. Dan orang tua kurang setuju, karena orang tua kami sama-sama bekerja di pemerintahan. Dan gak ada yang mau mengalah. Singkat cerita, aku disukai oleh teman sepupuku yang juga sudah dianggap anak oleh orang tua dari sepupuku. Walaupun usianya 4 tahun lebih muda dariku, ya dia kelahiran 97, otomatis kepercayaanku meningkat. Dan cukup yakin bahwa dia lelaki yang baik meski berlatar belakang dari keluarga seadanya dan tergolong anak broken home. Tapi dia sangat ramah, humble, dan santun pada orang yang lebih tua. Perlakuannya pun sangat baik kepadaku. Tiap aku ke Jakarta, dia yang menjemputku dari bandara. Gak peduli sedang hujan badai, sekalipun karena gak mengizinkanku sendirian atau takut kenapa-napa. Intinya aku merasa dilindungi. Jujur, awalnya aku ragu karena dia adalah abdi negara, polisi, yang berdiri sebagai anggota elit. Tapi selama 4 tahun aku mengenalnya, dia adalah anak yang berbakti dengan orang tua. Sukses, gak sombong dengan apa yang dia capai. Singkatnya lagi, kurang lebih setahun berjalan aku menjalin hubungan dengannya. Dan begitu banyak hal manis yang dia janjikan untuk hidup bersama. Mulai mengenalkan aku keluarganya, kedua orang tuanya yang sudah berpisah, sampai membantuku merawat papaku waktu pemasangan ring jantung. Kedua orang tuaku dan dia sangat mengharapkan hubungan ini berjalan ke jenjang pernikahan. Selama waktu berjalan, mulai muncul keanehan-keanehan yang dia tunjukkan yang biasanya cuti per 3 bulan sekali. Tapi ini sampai 6 bulan baru pulang, dan cuman 3-4 hari pulang ke kota kami, sisanya berada di provinsi. Semakin kesini, hubungan kami sudah amburadul, dan aku mulai menanyakan dengan teman-temannya. Salah satu dari mereka berkata jujur padaku bahwa dia menjalin hubungan 6 tahun dengan wanita yang satu profesi dengannya dan satu letting, namun berbeda keyakinan juga. Kami bertengkar hebat dan dia meminta maaf berkali-kali dan akan menyelesaikan ini dengan cara dia sendiri tanpa melibatkan diriku. Untuk sementara hanya aku yang tahu, wanita itu tidak. Ku beri dia kesempatan dan celakanya dia semakin susah untuk mengakhirinya dan hubungan kami semakin rusak karena isinya pertengkaran setiap harinya. Saya mengetahui sisi terdalam hidupnya dan keluarganya. Betapa keluarga yang membuatku menghela nafas dalam-dalam karena ibunya mengalami kebutaan dan sedikit depresi, membenci ayah tirinya yang menurutku sangat baik dan bertanggung jawab. Adanya baru kelas 1 SMP dan perlu biaya.
Mantan saya ini adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Dan ternyata gaya hidup yang dia tunjukkan dengan profesinya itu tidak sesuai dengan ekonominya. Gajinya minus karena mengobati ibunya, cicilan bank, kuliah, dan biaya hidup di Jakarta yang gak murah. Dia gak tahu kalau aku membantu ekonominya. Aku yang nafkahi orang tuanya dan kebutuhan-kebutuhan sekolah adiknya. Setiap hari, aku menyempatkan diri mengurus ibunya yang mengalami depresi itu. Dari kaget dan terbiasa hingga aku bisa jadi penenang bagi ibunya. Singkatnya, beliau sudah membaik dan cukup bahagia dengan hadirnya diriku. Sedangkan aku menyimpan kepahitan yang sesungguhnya dari hubungan itu. Aku berusaha menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Berkali-kali aku membujuknya agar cukup aku saja, jangan ada wanita lain lagi. Tapi dia malah menganggap diriku memaksakan keadaan dan gak ngerti posisinya yang terjepit. Secara pikiran orang normal bahwa ini adalah kebohongan besar. Orang tuaku, adekku, dan keluargaku pun sangat mempercayai dirinya. Hingga pada akhirnya aku menemukan akun Instagram wanita itu dan kami bertengkar hebat. Sampai di sini dia tetap mengatakan aku overthinking dan mengada-ngada. Hingga akhirnya aku mendapatkan sebuah DM dari wanita itu dan mengatakan bahwa saya mengganggu hubungannya dengan pasangannya yang sudah 6 tahun berjalan. Tapi aku tetap tidak menggubrisnya dan membiarkan perempuan itu menantang saya, menghina saya, dan menyebutkan bahwa saya seorang pelakor. Bodohnya, dia membela wanita itu dan ikut mengatakan saya harus menerima kenyataan jika dia memilih wanita itu. Rasanya duniaku gelap, Mbak Adel. Sedangkan saat itu, saya sedang terlambat haid dan kalut antara mempertahankan atau mengakhiri hubungan toksik itu. Selama 2 bulan, tetap saya simpan realita itu dari keluarganya. Hingga akhirnya saya tidak sanggup lagi dan menceritakan semuanya. Seketika dia dimarahi semua keluarga dan orang tuanya. Karena mereka sudah membanggakan saya menjadi calon mantu mereka. Dengan kata lain, mereka juga dibohongi oleh anak kebanggaan mereka. Mei 2022, kami putus dalam keadaan saling menyalahkan. WhatsApp dan Instagramku dia blok, dan wanita itu pun sama. Saya mengalami depresi sepanjang hari karena kecewa, malu, dan merasa semua perjuangan saya bertahan sia-sia. Semua seserahan yang sudah kusiapkan seluruhnya saya simpan dalam box dan gak ingin saya buka-buka lagi. Belum sampai di situ, wanitanya tersebut mend-DM Instagram sahabat saya, menantang untuk bertemu dan menjelekkan saya ke orang-orang. Padahal saat itu saya sudah tidak memperdulikan mereka, walaupun ibu dan ayahnya masih terus mencari saya. Singkat cerita, dari kemelut hubungan itu berimbas pada ibunya yang sudah depresi, semakin parah dan sering meneriaki nama saya setiap malam dan mengutuk anaknya. Sampai di sini, posisiku serba salah, Mbak Adel. Saya tetap mengurus ibunya, meski batin saya juga terluka oleh anaknya. Sampai pada akhirnya, ayah sepupu saya mengetahuinya dan meminta saya keluar dari hidup mereka. Karena hubungan kami pasti berujung gak baik dan dia gak akan menyadarinya. Keluarga saya menyayangkan kenapa hal sesakit ini saya sembunyikan dari mereka. Hingga detik ini, ibunya masih meminta saya main ke rumah karena merasa kehilangan saya. Tapi saya sudah bertekad untuk tidak lagi mencintai lelaki seperti itu. Saat ini keadaan keluarganya semakin sulit, ibu depresi dan buta, sedangkan ayah tirinya terkena kanker payudara dan menjalani operasi. Keluarga saya melarang saya untuk kembali berkorban lagi, apalagi membantu ekonomi keluarganya seperti yang sudah-sudah. Mereka kecewa karena kebaikan saya seolah-olah dimanfaatkan atas dasar sayang. Sahabat saya, keluarga, dan orang tua sangat mendukung untuk menyudahi ini semua. Beberapa orang teman dan kerabat mengatakan bahwa saya cantik, pintar, menarik, baik, dan bertanggung jawab. Pasti akan ada orang baik yang mencintai saya dengan tulus. Meskipun realitanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Singkatnya, setelah berlalu, saya didekati seorang abdi negara lagi, tanpa saya harapkan. Dia adalah teman SMA saya dulu, dan baru bertemu kembali. Sampai hari ini kami belum berpacaran, dan dia bertugas di kabupaten sebelah. Meski saya masih trauma dengan apa yang saya alami, tapi usia ini sudah tidak untuk basa-basi lagi, karena tahun ini saya sudah 29 tahun. Terkadang dia datang untuk mengajak saya sekedar ke kafe untuk keluar makan. Tingkat kepercayaan saya menurun terhadap profesi yang suka panggil, "Hai Dek." Ya, semoga aja Mbak Adel ini adalah perjalanan terakhir saya. Sudah terlalu banyak waktu terbuang dan sakit hati yang sukar untuk sembuh rasanya. Terima kasih Mbak Adel dan tim. Yang ngingetin makan akan kalah sama yang ngajakin makan. Dahlah. Makin kesini kalian makin pintar karena kalian curhat tuh pengen berbagi cerita, pengen didengerin aja. Karena dari cerita-cerita yang kemarin-kemarin juga kalian tuh udah ngambil jalan
sudah menjalani jalan yang kalian pilih, terus kalian cerita. Nah mungkin kalian cerita ke aku butuh kayak penguat gitu ya, kayak kalian baru jalan, terus bener-bener jalanmu kayak gitu loh. Ayo tau wis rak popo rak sandelok buri gitu. Tapi inget ya teman-teman, LDR itu tidak selalu berujung buruk, enggak. Pasti ada yang jadi juga, banyak kok aku nemuin pasangan-pasangan LDR yang akhirnya jadi langgeng nikah. Tapi yang ngingetin makan akan kalah dengan yang ngajakin makan. Yang nanyain lagi apa akan kalah sama yang yuk jalan-jalan. Bayangin aja kalau cewek LDR-an, aku mau ke dokter nih, mau periksa. Ya kalau LDR kan pasti ya udah hati-hati ya, kamu berangkat sama siapa? Sendiri misal, ya udah hati-hati, kalau enggak diantar mama. Oh ya udah bilangin mama makasih ya, biasanya kayak gitu-gitu. Bayangin aja cewekmu di kota nan jauh di sana lagi sakit mau periksa, kamu cuma bilang hati-hati, akan kalah sama yang bilang ya udah tak antar aku aja. Tapi aku sama mama nggak apa-apa. Kasian mamahmu nungguin kamu sendirian. Itu baru cewek. Kalau cowok udah jam 11 malam ra iso turu, kok kepikiran, nggo sabun ra enak. Ya udahlah yang deket aja. Angel-angel wes to. LDR tuh hanya untuk orang-orang super power, ngerti nggak? Iman yang kuat, cinta yang kuat, ya kan? Kepercayaan luar biasa. Kalau kalian imannya tipis, setipis tisu, sing rasanya kok kertas, ya jangan berani-berani LDR. Aku nggak akan menyalahkan profesinya ya, karena nggak semua halodek begitu dan nggak semua yang nggak halodek baik-baik aja gitu loh. Tapi semangat buat mbaknya, semoga ini kisah cintamu yang terakhir dan langgeng gitu ya, nggak diselingkuhin lagi. Tapi percayalah, biasanya instansi-instansi gitu kan harus menjaga nama, harkat, dan martabat instansinya gitu loh. Ya maklumin aja lah, sing waras ngalah. Saranku ya, kalau kamu masih dicari-cari, temuin aja. Jangan kamu yang kesana tapi mereka suruh nyamperin ke rumahmu. Itu karena kalau kamu dia apa-apain di rumah tetap mereka yang salah gitu loh. Jelasin aja semuanya, kasih bukti-buktinya. Kamu ngerawat Edan ya, belum jadi istri loh, kamu ngerawat orang tuanya, bantuin ekonominya, rela, ikhlas, keren loh. Menurutku itu keren. Terus disambut dengan kayak gitu sakit sih, tapi percayalah semua pasti akan dibales, dia pasti akan dapat karmanya, entah cepat atau lambat. Kalau kamu mungkin pahalanya banyak gitu ya, sering sedekah, sering berbuat baik, kamu dikasih lihat karmanya apa. Kalau enggak, pasti dia dapat kok. Tapi aku seneng ya dengerin curhatan kalian, makin lama makin pada pinter-pinter, walaupun ada yang kayak plot twist gitu. Di awal kayak aku simpatik, neng guri plot twist kan brengsek gitu kan. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang mau curhat lagi atau cuma mau didengar curhatannya biar buat pelajaran kita semua, boleh langsung DM di 23 geng. Tapi buat teman-teman yang habis dengerin cerita ini kalian punya opini, feel free banget kalian tulis opini kalian di kolom komentar. Gitu aja konten kali ini. See you in the next video. Bye.